Oke, M4 Competition G82, bayangin seri terbaru dengan warna kuningnya. Koko juga agak lupa nama resminya kuningnya apa ya, tapi torsinya sekitar 650 atau 700 Nm, horsepower-nya seingat Koko ada di sekitar 510-an claim on paper. Transmisi juga dia pakai 8 percepatan, dia kembali ke punya ZF, tapi klaimnya BMW itu sudah hampir menyaingi dual clutch, dan dia pakai yang ini karena dia bahkan brake-nya pun bisa sport ya. Jadi brake-nya ini barusan aku injek langsung berubah. Ini pertama kali bisa tahu setting brake ya. Dan ini di settingan Matic paling agresif nih. Kenceng banget. Gila ya. Halo Sobat Koko Mobil, lagi nontonin mobil apa nih? Super cakep. Dan jarang banget, belum tentu setahun sekali kita bisa review. Tapi hari ini puji Tuhan bersyukur kita dapat kesempatan buat review di BMW M4 Competition G82 yang terbaru. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis. M4 Competition G82, bayangin seri terbaru dengan warna kuningnya. Koko juga agak lupa nama resminya kuningnya apa ya, tapi kita bisa lihat sendiri di sini. Bingung mau jelasin dari mana dulu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan F82, mobil ini rasanya makin melar ya. Jadi kalau kita lihat di overhang belakangnya cukup panjang, kemudian dari habisnya pintu depan ke as wheelbase juga makin panjang. Tapi nggak apa-apa karena mobil ini juga powernya meningkat, jadi makin dewasa, tapi satu sisi makin fun. Jadi banyak banget feature yang Koko mungkin bahkan di video hari ini nggak bisa jelasin satu persatu. Tapi yang pasti mobil ini dijual dan harganya menarik banget karena harganya dibuka sudah, nah ini down pipe-nya ya by the way. Jadi harganya ini sudah dibuka sekitar hampir 500 juta di bawah, hampir 400 juta di bawah barunya kalau kalian beli sekarang. Bayangin, jadi mobil ini kok bekas tabrak atau apa? Bukan, karena ini mobil udah dipakai setahun 2 tahun dan memang ya namanya orang kaya mah depresiasi nggak masalah. Nah ini down pipe, jadi down pipe-nya itu yang asli sudah diganti, tapi ini juga dibawain part orinya, sisanya mobil ini full original. Cakep banget. Jadi buat yang belum tahu ya, G82 itu bahkan velg depan sama velg belakangnya itu beda ya, depan ring 19, belakang ring 20. Kenapa kayak gitu? Karena untuk menyesuaikan engineer BMW itu nggak mau di depan terlalu keras, jadi dia masih pengen dapetin profil ban yang cukup sehingga mobil itu bisa bantingannya lebih terkendali. Cakep ya. Nah sekarang kita mau buka ruang mesinnya dulu, kita cek mesin yang nggak kaleng-kaleng ya. Ini more than 500 horsepower, jadi nggak apa-apa, sepanas ini kita rekam nggak apa-apa. Hari ini Surabaya panas banget, jadi mobil ke-5 yang kita rekam hari ini, tapi save the best for the last. Jadi M-Power, mesin S58, jadi B58 versi sport, versi racingnya S58, torsinya sekitar 650 atau 700 Nm, horsepower-nya seingat Koko ada di sekitar 510-an claim on paper, tapi sebenarnya ketika dicek itu seringkali mendekati ke arah 550. Dan mesin ini kalian nggak usah ganti hardware apa-apa, cukup down pipe kayak gini langsung dicun udah 600 horsepower plus. Jadi mesin yang bisa dibilang gila, cukup ganas, sadis, dan gini, kalau orang bule ngomongnya the pinnacle of BMW engineering itu udah ditaruh di mobil M full versionnya seperti ini. Dan M3 M4 jadi bukti how marvelous the engineering of BMW is. Jadi benar-benar dia juga punya versi yang X-Drive ya. Yang ini X-Drive atau enggak ya? Koko nggak melihat tulisan X-Drive ya. Jadi kemungkinan ini yang rear drive punya. Super ganas, super cakep, dan benar-benar luar biasa ya. Di sini ada tulisan M4 Competition, grillnya semua cakep. Ini grill yang dulu juga mengundang kontroversi, nggak semua orang suka, tapi lama-lama ya kita bisa terima. Yang penting disetir tetap khasnya M4, ganas banget. Dan semua juga kondisinya, sasis-sasisnya bagus, cakep semua. Pokoknya super keren banget kondisinya. Apalagi ya, bingung kalau mau jelasin. Mungkin kayak mobil ini kalian lihat udah keren, Koko nggak perlu jelasin, udah keren, udah tahu what is this car. Mungkin spek about numbers Koko jelasin sedikit-sedikit. Transmisi juga dia pakai 8 percepatan, dia kembali ke
punya ZF tapi klaimnya BMW itu sudah hampir menyaingi dual clutch, dan dia pakai yang ini karena dia nggak mau terlalu gimana ya, nggak mau terlalu gini BMW engineer itu pengen lebih enak dipakai harian, jadi ini tetap nyaman dipakai harian, tapi kalau kita perlu injek agresifnya itu bisa se-dual clutch, itu klaim dia. Kita starter. Cakep ya, ganti downpipe ya. Oke. Nah, ini dia punya kilometer itu di sini 12.000 miles. Jadi 12.000 miles itu setara dengan bisa dibilang 20.000 km lah. Jadi 20.000 km dipakai di 2022 benar-benar dipakai keliling nih mobil. Jadi memang mobil cakep, kelihatannya benar-benar punya duit. Biasanya orang kayak gini setahun paling 1.000 miles, 2.000 miles. Ini 12.000 miles. Jadi NIK 2021 pemakaian di 2022. Gila, cakep. Oke deh, nggak sabar coba jalan. Let's go, kita jalan. Super cakep ya. Oke, kita masukin D. Nah, ini dia kelebihannya, dia pakai 8 ZF. Waktu start itu nggak serau, jadi Power Daily itu sangat nyaman, nggak kayak yang M3 M4 sebelumnya, kerasa banget dual clutch-nya, dan dual clutch-nya itu dual clutch yang agak kasar gitu ya, agak raw, kayak bener-bener buat track doang gitu. Oke, kita di sport mode kelihatannya, sehingga dia masuk. Aku pengen nikmatin mode comfort dulu dong. Kita cek, gini. Kita cek dari tengah, M menu ya, kita cek. Bahkan cari driving mode-nya agak bingung terus terang ya, karena kalau di BMW biasa langsung tekan aja. Kenceng banget sih ini. Udah 100 ya, itu hampir 100 sudah. Ini speedonya settingan di miles an hour. Oke, kita cari dulu. Tuh, empuk ya, tapi dibuat daily itu nggak keras, nggak kayak mobil track gitu loh. Itu kelebihan dia. Ntar kita masih bingung nih cari driving mode di mana. Oke, kita setting menu. Enak loh, mobil ini kayak kita setir 4 series biasa untuk harian. Serius, bener-bener nggak mengintimidasi sama sekali, yang dimana itu jadi kelemahannya biasanya mobil yang sport ya. Setting, kita coba. Oke, kita kembali. By the way, buat yang mau titip jual mobil seperti pemilik M4 G82 ini, langsung aja titip jual di kita ya, karena gratis, tanpa biaya. Kalau mobilnya laku cukup bantu kasih kita success fee, itu aja sih. Yang lain nggak ada, 0 rupiah benar-benar. Dan jangan lupa buat subscribe serta nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita Kuku Mobil, dan mampir juga ke Instagram dan TikTok kita kuku.mobil. Oke, aku masih belum nemu nih langsung yang mana road comfort, yang mana itu. Ini settingan M1 M2 nya aja yang bisa berubah nih. Nah, G82 ini banyak dikritisi karena kenapa kok bobotnya tambah banyak gitu. Banyak yang bilang ke BMW kok jadi 1,7 1,8 ton bahkan yang X-Drive. Padahal yang lama kan dipertahankan beratnya di 1,5-an, hampir 1,6. Nah, tapi setelah dicoba, banyak jurnalis yang coba, itu ternyata mobil ini makin apa ya, meskipun beratnya makin berat, bobotnya makin gambot gitu, tapi somehow untuk dipakai sehari-hari itu dan dipakai di track juga itu nggak kerasa. Jadi jurnalis bule bilang cukup bisa disguise beratnya gitu, jadi kerasa tetap makin lincah, dan sasisnya di kali ini cukup agresif menurut para reviewer, terutama Ever Competition. Bahkan banyak yang bilang mobil ini cukup
magic, terutama yang tipe X-Drive itu banyak banget dibuat drag race karena dia punya traction yang bagus, power delivery-nya juga very efektif sehingga bisa super kenceng banget gitu sobat. Nah untuk yang ini lebih untuk fun, jadi yang rear wheel drive punya nih cakep ya mobil ini. Jadi kalau kita nyetir daily sebenarnya kayak lumayan kayak harian aja gitu ya, tuh santai, dan dia nggak pakai dual clutch, jadi dipakai daily juga masih enak. Tuh kita setting ya di efficient, comfort, terus kita coba sekarang di M1 atau M2 ini mentok semua ya. Wah, bahkan brake-nya pun bisa sport ya, jadi brake-nya ini barusan aku injek langsung berubah. Ini pertama kali bisa tahu setting brake ya. Dan ini di settingan matic paling agresif nih kita sekarang. Udah cakep banget, ini mobil gila. Diinjek dikit langsung loh, turbo lag hampir nggak kerasa sama sekali. Mungkin kita coba setting di sasisnya comfort tapi engine-nya sport plus ya. Oke. DSC on. Kenceng banget. Gila ya. Jadi tailnya kayak langsung lari gitu ya. Dan powernya super dan suaranya benar-benar luar biasa. Jadi ini kita pakai yang knalpotnya juga di valve-nya di open ya. Buset. Ini aduh. Memang kalau punya uang worth it sih beli mobil ini. Dan ini somehow meskipun dia nggak DCT ya, tapi ketika kita lagi jalan pelan itu cukup, dia kalau di mode yang paling agresif kan ada 3 bar tuh di matic-nya. Nah dia bisa kayak apa ya, engage clutch. Jadi dia berperilaku seperti dual clutch meskipun dia nggak pakai dual clutch. Cakep sih. Dan ini kita sasisnya di comfort ya, karena kita lagi di jalanan luar. Takutnya kalau kita masuk ke sasis yang sport plus terlalu keras, justru malah kehilangan traction karena jalannya rusak-rusak gitu. Gila kenceng banget. Wah, begitu kita injek itu kayak liar banget ya. Jadi bahkan mempengaruhi steering kita yang di depan dari penggerak di belakang gitu. Gila ya. Gila banget. Very fun, thank you buat pemiliknya, ownernya udah percayain buat titip jual, sekaligus kita review, kita bisa jadi ceritain yang seseru ini, cerita buat para sobat semuanya. M4 Competition G82 NIK 2021, pemakaian di 2022. Itu kilometernya sekitar 20.000 km, tapi benar-benar pasti terawat lah mobil kayak gini, nggak mungkin juga nggak dirawat sobat. Dan warna kuningnya, lime-nya itu benar-benar kita kemana-mana bikin orang noleh ya, apalagi buat yang paham-paham baca emblem M4 udah tahu nih mobil bukan not just any BMW gitu, jadi ini BMW yang super banget. Aduh, fun-nya luar biasa. Sayang karena jalan kita hari ini terbatas, nggak boleh sembarangan setir mobil ini. Kalau mau push to the limit, you should go on the track ya kalau mobil ini, karena kita nggak boleh bahayain diri sendiri, apalagi bahayain orang lain gitu ya. Cakep banget ini mobil. Harganya minta di berapa kok, cek aja di kolom deskripsi. Dan kalau mau tertarik mau beli, boleh. Ini mobil dijual, sekali lagi bukan cuma untuk kita coba tes. Dan sobat bisa mampir di WA kita, bisa tanya-tanya, bisa lihat, mau lihat secara fisik juga boleh banget. Ya kalau masih mode agresif dia berperilaku mirip dual clutch. Kenceng banget serius. Ini kayak nggak pakai turbo ya, maksudnya kayak lag-nya nggak ada gitu, seinstan itu lag-nya.
Asli kencengnya. Buset. Oke, kita selesai dulu hari ini. See you next time di BMW menarik lainnya. Bye bye. See you next time.